Kita sering dengar kata nafsu, benar ya? An-nafs. Misalnya di dalam Al-Quran ada وَمَنْ نَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang menahan, mengelola, mengontrol nafsnya. Nafs diartikan di situ jiwa. Dari apa? Hawa. Hawa itu kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Jadi kalaupun tidak ada syaitan, kita tetap akan punya godaan itu. Maka apabila kita maksiat, jangan pernah salahkan syaitan. Itu salah nafs kita sendiri. Kira-kira itu makna dari ayat ini ya. Orang kalau mampu menahan nafsiyahnya dia, saya istilahkan dengan nafsiyah. Kediriannya. Yang mampu mengontrol nafsiyahnya, maka Allah akan tukar pengorbanannya dengan jannatul ma'wa. Sorga sebagai tempat kembali. Bapak Ibu yang melakukan Allah, diri kita, kalau saya sebut saya Ar-Razi Hashim. Itu yang disebut saya, aku, mungkin Bapak Ibu punya nama masing-masing yang diberi oleh orang tua. Nama itu ketika disebut aku itu tubuhnya, atau yang disebut nafs ini. Lalu apa nafs ini? Ketika kita marah, yang emosi itu nafs namanya. Ketika kita sedih, yang merasakan sedih itu nafs. Saya sering mencontohkan, kalau orang sedih itu nangis, benar gak? Tapi kalau perempuan menikah dan dia mencintai calon kekasihnya, habis ijab kabul dia nangis gak biasanya? Jarang yang gak nangis ya. Ibunya nangis, ayahnya nangis. Kadang-kadang orang yang hadir pun ikut nangis. Itu tangis bahagia apa sedih? Bahagia, berarti keluarnya air mata bukan pertanda nafsnya sedih. Itu sebabnya Bapak yang melakukan Allah, kita boleh bagilah siapa yang disebut diri kita. Pertama yang disebut diri kita, jasad, tubuh ini. Kalau luka bagian tangan, kita sebut tanganku luka. Benar gak? Kalau wajah kita terlihat buruk atau baik, kita bilang apa? Wajahku. Ya. Kalau perutnya kenyang, bilang perutku kenyang. Maka ini yang disebut diri jasad. Tapi Bapak saudara makan Allah, jasad ini dari mana? Dari mana si jasad ini? Dari tanah, dari air, dari udara, makanya kita butuh udara. Dan juga ada dari api. Jadi dalam tubuh kita ini ada 4 unsur. Makanya Bapak Ibu ini kalau marah, badannya panas. Karena Allah ciptakan ada anasir, unsur-unsur, potensi-potensi yang terbuat dari 4 ini. Diri yang jasad ini, kalau kita tidak tahu hakikatnya, nanti orang akan diperbudak oleh diri yang jasad ini. Maka mohon maaf ya sahabat-sahabat kita untuk kecantikan, kebagusan wajahnya, itu sampai ke Korea ya. Di Indonesia sudah ada operasi plastik, suntik botok, susuk. Itu untuk apa? Untuk memperbagus fisik. Maka bagi orang tertentu, jika fisiknya rusak, habislah masa depannya. Berarti dia tidak punya tujuan. Dia tidak mengenal dirinya yang lebih. Dia baru kenal dirinya yang jasadi. Baik. Diri yang jasad ini, mohon maaf, dia punya karakter. Ada karakter hewan ternak, ada karakter hewan buas. Diri yang nafsiyah ini sudah mulai masuk ke dalam. Jadi kalau kita mengatakan aku, itu maksudnya itu. Saya lapar, itu dia Pak.
Yang tadi lapar, efeknya bunyi-bunyi, peluk-peluk perut. Nah, itu jasad. Tapi yang merasakan lapar itu dia. Kalau lagi patah hati, yang merasakan sakit hati itu bukan qalbu, itu nafsiyah kita yang sakit. Senang gak dipuji orang? Itu nafsiyah. Sisi nafs ini, dia ada tingkatnya. Maka adalah nafs bernama nafs ammarah, sering orang bahas ya. Jiwa, jadi kalau dia itu masih belum benar, dia membisikkan selalu yang jahat-jahat. Kalau ketemu pengemis, dia bilang, itu paling pembohong. Gitu. Kalau ngelihat ada orang soleh dikit, pakai serban, pakai kopiah, munafik. Gitu. Ya. Nanti kalau ada yang ceramah, sok suci. Jadi gak ada benernya orang. Ini orang nafsul ammarah. Gerah dia kalau ada orang bener. Ya. Maka disebut ammarah itu dari kata ammarah. Jiwa yang banyak mengajak kepada keburukan. Karakter orang ini paling gampang mengajak dan diajak untuk berbuat buruk. Lalu naik. Lawamah. Lawamah ini karakternya apa? Kalau berbuat sesuatu salah ataupun benar suka nyesel. Kalau dia buat bagus dia nyesel kenapa nggak lebih bagus. Kalau buruk dia nyesel kenapa dia. Maka laki-laki kalau yang jomblo-jomblo itu melakukan satu istimna namanya, onani, mohon maaf. Itu habis selesai itu pasti nyesel Pak. Penyesalannya itu disebut lawamah. Ya. Kita habis mengharadik orang, itu sudah nyesel, itu lawamah juga tuh. Kalau dia mampu mengkondisikan nafsnya, menjaga nafsnya, bisa mengenal Allah SWT, dia naik lagi, mulhamah. Mulhamah ini dicirikan, taatnya mut-mutan, maksiatnya pun mut-mutan. Ini lagi musim kajian nih, lagi ngaji. Ustadznya membahas tentang sholat duha, akhirnya sebulan sholat duha terus. Tapi nggak ada perbaikan rezeki. Kayaknya nggak bener nih kajian Ustadz. Masa saya udah duha, rezekinya nggak lancar-lancar. Berarti dia salah niat. Maka dia diilhamkan lagi oleh nafsiyahnya. Itu nggak bener. Ditinggalkanlah. Itu mulhamah. Kalau dia rajin zikir, dia kalahkan bisik-bisikan ini, maka mencapailah orang ini kepada ketenangan nafs. Ketenangan nafs. Disebutlah an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah itu kalau dibuat persentase 51% sampai 99% dia sudah baik. Dia sudah zikrullah. Jadi dapat dipastikan kita rata-rata belum nyampe Pak. Di dalam Al-Quran, selain an-nafs al-mutmainnah, maka identik an-nafs itu jelek.